Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Jenab Ernawati dari kelas manajemen B dengan NIM 2313143. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang ekonomi Islam untuk Indonesia. Soal pertama, apa solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia? Yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya. Yang kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linked. Perlu diingatkan, Badan Wakaf Indonesia atau disebut BWI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf seperti rumah sakit wakaf, khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, pengaduan ventilator wakaf, dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil, menengah atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasannya permodalan. Keberadaan umum sebagai kelompok non-muzaki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Keempat, permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman qardul hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, qardul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayar kembali. Yang kelima, selain dari sektor perbankan syariah dan qardul hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpulan zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Keenam, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada sosial finansial. Soal kedua, apakah dampak positif merger BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah menjadi BSI Syariah untuk masyarakat? Secara tidak langsung, BSI Syariah berdampak positif pada bank dan nasabah. Dari segi bank, merger BSI meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat. Hal ini karena terjadinya penggabungan saham antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Sehingga visi BSI menjadi top 10 global Islamic Bank semakin menjadi lengkap. Selain itu, merger BSI juga berpeluang meningkatkan likuiditas. Di sisi nasabah juga, merger BSI bermanfaat untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah, mengingat
rata-rata penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga penting sekali untuk masyarakat mengetahui tata cara penyimpanan dana di bank secara syariah Islam. Soal ketiga, sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia. Menurut saya, pemerintah harus melihat ekonomi syariah dalam konteks penyelamatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional perlu kembali diwujudkan dengan memasukkan para pakar ekonomi syariah di dalamnya. Ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan ketangguhannya di masa krisis, dan lagi pula dalam praktek perekonomian di Indonesia selama ini, Indonesia sudah menerapkan dua sistem, yaitu sistem konvensional dan sistem ekonomi syariah, terutama berkaitan dengan lembaga perkembangan dan keuangan. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang tidak jelas dari yang saya lontarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.